Visualisasi dan deskripsi data dalam artikel jurnal tidak boleh ditulis secara sembarangan, teman-teman. Nah, serial video penulisan akademik kali ini akan membahas hal tersebut mulai dari fungsi pada setiap jenis visualisasi, bagaimana mendeskripsikannya, dan akan saya berikan contohnya juga. Namun, karena terlihat terlalu panjang, video akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Video ini merupakan bagian pertama dari serial data visualization atau visualisasi data untuk penulisan artikel jurnal. Nah, sebelum mengetahui fungsinya, tentu kita harus melihat dulu jenis visualisasi data itu apa saja. Nah, kurang lebih ada 6 jenis gambar atau chart untuk memvisualisasikan data, yaitu mulai dari yang pertama table, kedua bar chart, pie chart, line chart, map, dan yang terakhir atau yang keenam diagram atau diagram secara umum. Teman-teman pasti penasaran bagaimana bentuknya. Mari kita lihat satu persatu dan saya akan menyinggung sedikit tentang fungsinya. Secara lebih detail nanti saya akan bahas satu persatu disertai bagaimana cara mendeskripsi dilengkapi dengan contoh pada bagian video dalam serial data visualization yang lainnya. Yang pertama, table. Teman-teman bisa membayangkan seperti ini bentuk tabel dan fungsinya adalah untuk menunjukkan data statistik atau statistical display. Yang biasanya ada beberapa row yang di atas ini kategorinya, kemudian di sebelah kirinya itu subkategori, dan di dalamnya, di tengahnya ini adalah data statistiknya. Yang kedua, apa itu? Bar chart. Bentuknya seperti apa? Seperti bangunan, gedung-gedung yang tingginya berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah datanya. Nah, melihat bentuknya, karena melalui tinggi rendahnya ini kita bisa melihat perbandingannya, makanya bar chart ini fungsinya adalah untuk menunjukkan data yang mengandung perbandingan atau comparison. Jadi ketika teman-teman pengen membandingkan supaya visualisasinya lebih bermakna, teman-teman bikin gambarnya dalam bentuk bar chart. Yang ketiga yaitu pie chart. Pie chart teman-teman sering melihat di koran-koran ketika ada data tentang survei. Nah, di situ ada seperti donat seperti ini, kemudian warnanya sedikit berbeda, di bawahnya ada nomor yang menunjukkan persentase. Makanya pie chart ini sering digunakan ketika data yang ingin divisualisasikan itu pengen menonjolkan persentase, sebagaimana fungsinya pie chart untuk menunjukkan proportion. Yang keempat, line graph. Nah, sebagaimana namanya, line graph atau grafik garis itu pasti ada garis seperti ini. Nah, fungsinya itu untuk menunjukkan data yang mengandung perkembangan atau perubahan dalam waktu. Misalkan di sini data bulan Januari hingga bulan Desember, bagaimana perkembangannya, nah ditunjukkan dalam garis.
Berikutnya atau yang kelima yaitu map. Nah, jadi map adalah peta untuk menunjukkan, nah sudah sangat umum untuk menunjukkan sebuah lokasi. Nah, misalkan teman-teman itu ada penelitian kemudian pengen menunjukkan suatu lokasi, makanya visualisasi datanya menggunakan peta. Jangan menggunakan tabel atau menggunakan pie chart. Karena ini sangat berbeda sekali karakteristiknya. Mulai dari map ini jadi khusus untuk menunjukkan lokasi. Dan yang terakhir, ini juga sangat spesifik dan berbeda dari beberapa visualisasi data sebelumnya tadi di awal. Nah, diagram ini bertujuan untuk menunjukkan struktur. Gampangannya misalkan struktur organisasi. Nah, ada seperti ini. Diagram itu juga bisa menunjukkan suatu proses. Nanti di bagian video yang lain, contoh dari diagram ini adalah proses bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih teman-teman. Jadi semoga teman-teman masih ingat ada 6 visualisasi data yang biasa digunakan dalam artikel jurnal. Mulai dari sini diagram untuk menunjukkan struktur, map untuk menunjukkan lokasi, line graph untuk menunjukkan perbedaan data dalam kurun waktu tertentu, pie chart untuk menunjukkan proportion atau persentase, bar chart untuk menunjukkan perbandingan, dan table untuk menunjukkan data statistik. Terima kasih, sampai bertemu pada bagian kedua video ini. Semoga bermanfaat.